Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Prof. Dr. Tek Insinyur Agus Pramono, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Komposit. Sebelumnya izinkan kami selaku kelompok 6 yang menyusun presentasi ini dengan judul yaitu Inovasi Papan Panel Interior Kendaraan Berbasis Epoksi, Resin, dan Serat Sabut Kelapa sebagai reinforcement ramah lingkungan menggunakan metode oven dry curing. Berikut ini merupakan anggota dari kelompok 6. Yang pertama itu ada Faris Kaila Tama dengan NPM 2305. Yang kedua ada Widya Istifani dengan NPM 2312. Yang ketiga ada Putra Amar Faik dengan NPM 2344. Yang keempat yaitu adalah Azra Syah Tarani dengan NPM 2345. Yang kelima yaitu ada Faaris Mufid dengan NPM 2393, dan yang terakhir yaitu saya sendiri Atkia Bintang Akbar dengan NPM 23113. Berikut ini merupakan outline pembahasan yang akan kami sampaikan atau kami paparkan. Yang pertama ada latar belakang, selanjutnya yaitu rumusan masalah, selanjutnya metode dan prosedur percobaan, selanjutnya yaitu pembahasan, dan selanjutnya keunggulan dan kekurangan, serta yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, berikut ini latar belakang yang akan disampaikan oleh rekan saya. Untuknya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami membuat inovasi interior kendaraan berbahan epoxy resin sebagai matriks dan sabut kelapa sebagai reinforcement. Adapun yang menjadi alasan kami membuat inovasi ini yaitu karena material komposit semakin banyak digunakan di berbagai industri, termasuk otomotif. Salah satu jenis yang dikembangkan yaitu komposit berbasis resin epoxy sebagai matriks dan juga penguatnya yaitu serat alam seperti sabut kelapa. Sabut kelapa merupakan limbah pertanian yang melimpah, tapi banyak belum dimanfaatkan secara maksimal. Pemanfaatannya dalam material komposit menjadi langkah untuk mengurangi limbah dan mendukung keberlanjutan. Metode open dry curing digunakan dalam proses pembuatan komposit untuk membantu menghasilkan material agar lebih stabil dan berkualitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana pengaruh variasi waktu curing menggunakan metode oven terhadap kekuatan mekanik komposit berbasis epoksi resin dan serat sabut kelapa. Yang kedua, bagaimana efektivitas serat sabut kelapa sebagai material reinforcement ramah lingkungan dalam pembuatan panel interior kendaraan. Yang ketiga, yaitu ada apakah metode oven dry curing mampu menghasilkan ikatan matriks, resin, dan serat alami yang optimal pada pembuatan komposit panel interior. Yang terakhir, apakah penggunaan serat sabut kelapa dapat meningkatkan sifat mekanik dan thermal panel interior kendaraan jika dibandingkan dengan material sintetis? Baik, selanjutnya itu ada metode dan prosedur percobaan pada inovasi yang kami buat. Yang pertama yaitu menyiapkan serat sabut kelapa yang sudah dibersihkan dan direndam dalam larutan kimia. Biasanya yang digunakan yaitu NaOH untuk membersihkan serat sabut kelapa dari kotoran. Selanjutnya, serat kelapa dicampur dengan resin epoksi, kemudian dilakukan proses pencetakan menggunakan metode hand layup atau press hand layup. Metode ini dibedakan pada prosesnya, yaitu metode hand layup itu merupakan metode di mana penekanan dengan manual, sedangkan press hand layup itu metode penekanan menggunakan alat bantu. Setelah pencetakan, material komposit dibiarkan mengeras melalui proses curing tambahan menggunakan oven untuk mempercepat dan memaksimalkan hasil pengerasan material. Setelah komposit mengeras,
Produk dilepaskan dari cetakan dan dipotong sesuai dengan standar pengujian. Selanjutnya, spesimen komposit dapat diuji menggunakan mesin uji tarik atau alat lainnya untuk mengetahui sifat mekanik seperti kekuatan tarik, tegangan, modulus elastisitas, dan daya tahan terhadap beban atau lipat. Baik, selanjutnya itu adalah keunggulan dan kekurangan dari reinforcement atau matriks yang kami gunakan untuk membuat uh, material komposit berikut, atau inovasi yang kami gunakan yaitu tadi adalah papan. Baik, yang pertama itu keunggulan dan kekurangannya dari reinforcement yang kami gunakan yaitu sabut kelapa. Yang pertama itu keunggulannya, satu yaitu ramah lingkungan dan murah, dan memanfaatkan limbah sabut kelapa yang melimpah di Indonesia. Yang kedua, peningkatan kekuatan mekanik melalui perlakuan seperti heat curing dan pengaturan arah serat hingga 47,09 megapascal pada curing selama 3 jam. Yang ketiga, aplikasinya luas, cocok untuk konstruksi, otomotif, furniture, dan peralatan rumah tangga. Selanjutnya itu kekurangannya dari reinforcement yang kami gunakan. Yang pertama, kekuatan mekanik terbatas jika dibandingkan dengan komposit serat sintetis seperti karbon dan juga kaca. Yang kedua, sensitif terhadap proses produksi seperti waktu dan suhu curing serta arah orientasi serat yang memengaruhi konsistensi hasil. Dan yang ketiga, penurunan sifat impak pada penambahan filler berlebih itu sebesar lebih dari 30% sehingga perlu keseimbangan komposisi. Selanjutnya itu adalah keunggulan dan kekurangan matriks yang kami gunakan yaitu epoxy resin. Pertama adalah keunggulannya. Keunggulan yang pertama yaitu memiliki kekuatan mekanik dan adhesi yang tinggi, sangat baik dalam mengikat serat alam seperti sabut kelapa. Yang kedua, tahan terhadap panas dan bahan kimia dan cocok untuk aplikasi struktural. Yang ketiga, memberikan hasil komposit yang kaku dan kuat bahkan dalam fraksi serat kecil, yaitu antara 10-30%. Selanjutnya itu kekurangannya. Yang pertama, bersifat rapuh atau brittle dan kurang tahan terhadap impak dibandingkan termoplastik. Kekurangan yang kedua yaitu adalah harganya relatif cukup mahal. Dan yang ketiga itu adalah proses curing tidak bisa diulang atau termoset, tidak dapat dilarikan kembali setelah mengeras. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pembahasan. Hal ini akan menjawab berdasarkan rumusan yang telah disusun oleh kelompok kami. Inovasi panel interior kendaraan berbasis epoksi, resin, dan serat sabut kelapa menunjukkan bahwa variasi waktu curing dengan metode oven dry curing memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan mekanik komposit. Lalu uji tarik yang dilakukan pada suhu konstan yaitu 100 derajat Celcius dengan variasi waktu seperti 60 menit, 120 menit, dan 180 menit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama waktu curing, maka semakin tinggi pula nilai kekuatan tarik dan modulus elektrisitasnya. Nilai kekuatan yang didapat atau nilai kekuatan tertinggi sebesar 47,09 megapascal yang diperoleh pada saat durasi 180 menit. Hal ini membuktikan bahwa metode ini mampu menghasilkan kualitas yang cukup optimal. Selain itu, serat sabut kelapa terbukti efektif sebagai material reinforcement yang ramah lingkungan. Lalu selain itu, bersifat biodegradable dan tersedia melimpah di alam. Selabut kelapa juga mampu meningkatkan kekuatan mekanik komposit, menjadikan alternatif yang ideal dalam pembuatan komposit yang ramah lingkungan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan terkait pembahasan yang sebelumnya disampaikan oleh rekan saya. Mengacu pada jurnal, pengujian yang dilakukan menggunakan variasi waktu oven curing selama 0,
10, 30, 50 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Hasil menunjukkan bahwa kekuatan tarik tertinggi sebesar 33,72 MPa terjadi pada waktu curing 10 menit dengan orientasi serat acak. Hal ini mengindikasikan adanya distribusi resin yang lebih merata dan ikatan matriks serat yang lebih baik setelah perlakuan over. Untuk memperkuat temuan tersebut, dengan menunjukkan bahwa durasi curing selama 3 jam pada suhu 100 derajat Celcius menghasilkan kekuatan tarik hingga 47,09 MPa, tertinggi dibandingkan durasi lainnya. Hal ini menunjukkan curing dengan oven dapat meningkatkan kekompakan struktur dan ikatan antar fase. Selanjutnya, serat sabut kelapa yang dicampur dengan epoksi resin menunjukkan tensile strength mencapai 23,68 MPa pada loading 30% dan impact strength 26,43 Newton per milimeter kuadrat yang menjadikannya layak untuk aplikasi otomotif dan interior seperti panel, plafon, dan penutup pintu. Serat alami seperti sabut kelapa juga memiliki keunggulan dalam biaya produksi yang rendah, ringan, dan biodegradable, menjadikannya alternatif ideal untuk aplikasi yang tidak membutuhkan kekuatan ekstrim seperti pada interior kendaraan. Namun, dibandingkan serat sintetis seperti glass fiber atau carbon fiber, sabut kelapa umumnya memiliki modulus elastisitas dan kekuatan tarik yang lebih rendah. Maka, aplikasinya lebih cocok untuk elemen non-struktural dalam kendaraan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini ada kesimpulan. Yang pertama itu ada serat sabut kelapa terbukti efektif sebagai bahan penguat alami reinforcement dalam komposit epoxy resin untuk aplikasi panel interior kendaraan. Bahan ini ramah lingkungan, ekonomis, ringan, dan biodegradable. Yang kedua itu metode over dry curing ini mampu meningkatkan kualitas ikatan antara resin dan serat yang berdampak positif terhadap kekuatan tarik dan struktur komposit. Curing ini optimal pada suhu 100 derajat Celcius dengan waktu 10 menit hingga 3 jam. Tergantung pada variabel pengujiannya. Yang terakhir, komposit ini cocok digunakan untuk bagian non-struktural kendaraan seperti panel pintu, plafon, dan penutup interior lainnya yang tidak memerlukan kekuatan mekanik ekstrim. Selanjutnya, di sini ada daftar pustaka yang kita gunakan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai pemaparan presentasi yang telah kami susun. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.